Di bawah langit malam yang hening, dua jiwa yang diam-diam saling merindukan akhirnya bertemu di persimpangan rasa. Tanpa perlu kata-kata, isyarat hati berbicara lebih lantang. Tatapan kami menyatu, mengungkap sesuatu yang selama ini tersembunyi, sebuah perasaan yang tumbuh perlahan, seperti bara api yang terjaga dalam senyap. Malam itu, keheningan menjadi penonton setia, sementara jarak yang pernah memisahkan perlahan menghilang, digantikan oleh kehangatan tak terucap, namun begitu nyata. Perkenalkan, namaku Alex. Usiaku kini 30 tahun. Aku bekerja sebagai asisten pribadi Bu Widi, seorang wanita berusia 32 tahun yang merupakan janda dengan dua anak. Dia orangnya cerdas, tegas, dan sering membuatku kagum dengan caranya menangani pekerjaan dan kehidupan. Kami sering bepergian untuk urusan kerja, tapi perjalanan kali ini terasa sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kala itu, kami berdua sedang dalam perjalanan bisnis ke luar kota, untuk menghadiri undangan rapat penting. Dikarenakan acaranya akan berlangsung selama 2 hari, kami memutuskan menginap di penginapan kecil di pinggir kota. Penginapan itu nyaman, suasananya tenang, dan terasa lebih pribadi dibanding hotel besar yang berada di pusat kota. Kelelahan setelah seharian bekerja membuat kami memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum makan malam. Kala waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Kami pun akhirnya keluar dari kamar untuk makan bersama di sebuah restoran kecil yang berada di penginapan itu. Suasana hangat dan tenang, membuat kami bisa lebih santai. Ketika pesanan kami sudah datang, Bu Widi mulai membuka pembicaraan. Alex, bagaimana kabar keluargamu? Apakah mereka baik-baik saja? Tanyanya dengan nada yang lembut. Semua baik, Bu. Ayah dan ibu baru saja merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-30. Saya merasa bangga bisa melihat mereka masih bersama, jawabku sambil tersenyum. Bagus sekali, ujarnya. Bisa jadi contoh untuk anak-anakku kelak. Aku mengangguk, lalu mengalihkan perhatian ke piring makananku. Bu, saya sering berpikir bagaimana rasanya menjadi seorang ibu, terutama saat harus membesarkan anak-anak sendirian. Dia menatapku, seolah mengukur setiap kata yang keluar dari mulutku. Sebenarnya, tidak mudah Alex. Kadang aku merasa lelah. Tanggung jawabnya sangat besar, dan kadang aku meragukan diriku sendiri. Tapi Bu, saya lihat bagaimana kuatnya Anda. Anak-anak pasti beruntung memiliki ibu sepertimu, kataku, berusaha memberinya semangat. Terima kasih Alex, aku hanya berusaha melakukan yang terbaik. Tapi terkadang, aku merasa sendirian. Mengurus semuanya sendiri, itu berat, dia melanjutkan, suaranya mulai bergetar. Kami terdiam sejenak, meresapi kata-katanya. Suasana di sekitar kami terasa lebih akrab, seperti dua sahabat yang berbagi beban. Apakah kamu pernah merasa kesepian Alex? Tanyanya tiba-tiba yang membuatku kaget dan bingung. Ya, pernah Bu, terutama saat saya sedang ada masalah yang tidak bisa saya ceritakan dengan siapapun. Rasanya sangat berat sekali Bu, jawabku, berusaha terbuka. Dia mengangguk, dan dari tatapannya, aku tahu dia bisa memahami. Kita semua punya beban masing-masing. Kadang, berbagi itu membantu, meski hanya sedikit, katanya sambil tersenyum manis. Setelah makan malam selesai, kami pun memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar penginapan itu. Langit malam yang dipenuhi bintang, dan udara dingin membuat kami berjalan lebih dekat. Lihatlah bintang-bintang itu Alex. Mereka terlihat begitu indah bukan? Ucap Bu Widi, sembari tangannya menunjuk ke arah langit. Iya, sangat indah sekali Bu. Seperti harapan yang selalu ada di tengah kegelapan, jawabku, mengagumi keindahan malam. Dia tersenyum, dan kami melanjutkan obrolan tentang mimpi-mimpi dan harapan. Apa impian terbesar dalam hidupmu Alex? Tanyanya sambil melirik ke arahku. Suatu hari nanti, aku ingin punya usaha sendiri Bu, dan bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang terdekatku, kataku penuh semangat. Bagus,
Kamu pasti bisa mencapainya, katanya sambil menatapku dan ada keyakinan dalam matanya. Aku percaya, kamu mempunyai potensi yang sangat besar untuk itu Alex. Dan ketika kami kembali ke penginapan, Bu Widi mengajakku duduk dulu di teras kamar karena dia belum mengantuk. Kala itu, saat kami berdua sedang menikmati secangkir teh hangat dan gorengan yang kami beli di pinggir jalan, di situ aku tidak bisa menahan diri untuk memperhatikan wajah Bu Widi yang kini terlihat lebih lembut. Dan tiba-tiba, dia pun berbicara dengan suara lirih. Di bawah cahaya rembulan ini, aku merasa bisa lebih terbuka. Mungkin karena malam ini terasa berbeda dari biasanya. Lalu aku pun menjawab, itu karena kita bisa berbagi lebih dari sekadar urusan pekerjaan Bu. Dan aku senang bisa mendengar cerita dari sudut pandangmu. Tatapan kami bertemu, dan dalam keheningan itu, aku merasakan ada suatu ketegangan yang mengalir di antara kami. Kadang, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan di antara kita Alex, ujar Bu Widi pelan. Sontak kata-kata itu membuat aku terkejut, namun di satu sisi, aku juga tidak bisa menyangkal perasaanku yang sama dengan Bu Widi. Aku juga merasakannya Bu, seperti ada ikatan yang terjalin, jawabku malu. Setelah itu, secara tak terduga, aku mendekatkan diri dan dia tidak menghindar. Malam itu, di antara bintang-bintang dan keheningan malam, kami menemukan sesuatu yang baru, sebuah ikatan yang tak hanya terjalin oleh pekerjaan, tapi juga oleh perasaan yang selama ini tak terucapkan. Malam itu terasa begitu sunyi, hanya suara angin yang berhembus lembut di luar jendela dan cahaya bulan yang masuk melalui tirai tipis kamar penginapan. Setelah percakapan panjang di teras, kami berdua melangkah masuk ke dalam kamar, hati kami masih terbawa oleh kehangatan obrolan tadi. Di dalam kamar, waktu seakan melambat. Tidak ada kata yang terucap, namun tatapan kami sudah berbicara lebih banyak daripada apapun yang bisa diungkapkan dengan bahasa. Dalam keheningan itu, jarak antara kami semakin rekat, seakan gravitasi kecil yang tak kasat mata menarik kami satu sama lain. Dari situlah, memulainya perjalanan itu. Perlahan, jemarku menyentuh lembut jemrinya, dan seperti embun yang jatuh di atas dedaunan pagi, kehangatan pun menyebar. Nafas kami semakin dekat, dan tanpa disadari, kami telah berada dalam sebuah tarian yang tak direncanakan. Sentuhan lembut kulitnya seperti bisikan halus yang mengalir, menyulut api kecil yang lama terpendam di dalam dada. Di bawah sinar bulan yang samar, kubu kami bertemu dalam harmoni, seperti alunan musik lembut yang mengiringi langkah tarian tak terencana ini. Setiap geakan seakan penuh dengan keheningan, namun terasa begitu penuh makna. Kami tak perlu berbicara, karena di setiap sentuhan, kami memahami satu sama lain lebih dalam. Malam itu, di antara desahan angin dan kehangatan kutbu, waktu seolah terhenti. Hanya ada rasa, hanya ada kehadiran, tanpa beban, tanpa pertanyaan. Ketika akhirnya kutbu kami berbaring tenang di atas ranjang, keheningan kembali menyelimuti, namun kini terasa lebih berat, lebih dalam, dan lebih berarti. Dan ketika malam mulai beranjak pagi, kami terlelap dalam kehangatan yang berbeda, sebuah kehangatan yang mungkin tidak pernah kami duga akan terjadi. Pagi harinya, ketika matahari terbit, segalanya kembali seperti semula. Tapi kami tahu, ada sesuatu yang berubah di antara kami berdua.